I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. No stop, what it not, 45, scope it cash right. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji bersyukur kehadirat Lillahi Rabbi, dan tidak lupa juga salawat berserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada pemimpin kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dosen Cikal Naisabur, Cikal Anugrah Putra Naisabur ME yang saya hormati, dan juga rekan-rekan mahasiswa Prodi PAI 5B STAI Al-Falah Cicalengka yang juga saya hormati, ya. Selamat pagi semuanya, ya. Di sini saya Asep Jana Abidin dengan nomor NIM 2020.01.009 akan mempresentasikan hasil dari observasi, hasil dari penelitian saya mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan syariah yang diampu oleh Bapak dosen Cikal Anugrah Putra Naisabur. Untuk mengefektifkan waktu, ya, langsung saja ke pembahasan atau hasil pembahasan mengenai hasil laporan observasi saya ini mengenai tentang kewirausahaan. Nah, di sini saya itu mengambil atau melakukan observasi kepada pengusaha peternak ayam, ya, yang mana di makalah saya ini saya mengasih judul Usaha Mandiri Peternak Ayam Petelur Bintang Jaya Farm, ya. Nah, jadi usaha mandiri. Saya mengasih judul usaha mandiri karena perusahaan ataupun usaha ini, ya, itu tidak dikelola dengan bersama-sama, ya. Tidak masuk ke perusahaan lain, ya, tidak ada investor-investor lain, ya. Terus juga belum ada karyawan, masih dikelola oleh sendiri ataupun oleh keluarga, ya. Jadi saya mengasih nama usaha mandiri, ya. Terus Bintang Jaya Farm itu merupakan nama dari usahanya, ya. Jadi sudah mempunyai nama, ya, perusahaan ataupun peternakan ayam petelur Bintang Jaya Farm ini. Nah, jadi di sini saya merumuskan 5 rumusan masalah yang akan saya bahas itu, ya. Yang pertama itu bagaimana terbentuk atau latar belakangnya Bintang Jaya Farm. Terus yang kedua, apa visi misi dan tujuan beternak ayam petelur ini, ya. Terus yang ketiga, bagaimanakah proyeksi keuangan yang dilakukan. Terus yang keempat, bagaimanakah strategi Kak Nanang, ya, dalam mempertahankan usahanya. Terus yang kelima, apa kiat sukses dalam usaha beternak ayam petelur ini. Nah, jadi melakukan observasi ini untuk mengetahui selebihnya bagaimana wirausaha itu, mengetahui kiat, mengetahui proyeksi keuangannya, terus bagaimana mempertahankan usahanya, ya. Terus visi misinya itu bagaimana, ya. Menjadi seorang wirausaha kita dapat mengetahui hal-hal tersebut dengan melakukan observasi ini. Nah, terus saya menggunakan 3 metode, ya, dalam observasi ini, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Nah,
Terus waktu dan tempat observasi, waktunya itu saya melakukan wawancara pada hari Selasa 8 November 2022, kurang lebih itu waktunya 2 jam ya, di Jalan Kamayangan. Nah, terus langsung kepada identitas narasumber. Siapakah pemilik perusahaan atau yang mengelola usaha peternak ayam petelur Bintang Jaya Farm ini, yaitu Kak Nanang, yang nama aslinya itu Nanang Saiful Nur Yayi, yang lahir di Garut tanggal 12 Maret 1997, alamat Kampung Kamayangan RT 1 RW 5, Kelurahan Kota Negara, Kecamatan Malangbong. Terus nomor teleponnya ada ya, ada yang mau berkenalan gitu. Berkenalan, biasa belum menikah karena kurang lebih umurnya itu sekarang 25 ya, jadi masih muda, seorang wirausaha muda ya, karena namanya. Lewat pendidikannya SDN Sanding 6, SMPN 2 Malangbong, dan SMKN 7 Garut. Nah, bagaimanakah sih sejarah awal peternakan ayam petelur Kak Nanang ini ataupun Bintang Jaya Farm ini? Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Nanang ya, yang dapat saya ambil kesimpulan, yaitu Kak Nanang itu mendirikan usaha ini pada tahun 2017. Nah, berawal dari apa gitu ya, kenapa mendirikan usaha ayam petelur gitu ya. Jadi Kak Nanang ini itu dulunya suka ataupun hobi ke dalam mengurus ayam ya. Mau ayam kate, ayam bangkok, ataupun ayam pelung, ataupun ayam kampung juga ya. Dan jadi dari kecil Kak Nanang itu sudah suka dan hobi. Jadi begitulah ya Kak Nanang tahun 2017 setelah keluar dari SMK ya, setelah lulus 2 tahun ya, mencoba mendirikan usahanya, mencoba melakukan usaha ya. Jadi Kak Nanang sudah ada basic dari kecil mengenai usaha ayam ini ya. Dan keluarga Kak Nanang juga itu tidak melarang, jadi sama ya, keluarga Kak Nanang juga menyukai ayam, menyukai peliharaan tentang ayam ya. Kakaknya juga memelihara ayam, terus ayahnya ya juga memelihara ayam. Jadi didukung gitu ya usaha Kak Nanang ini. Terus berapa sih modal Kak Nanang ini gitu ya awalnya gitu. Ya awalnya itu kira-kira sekitar 150 juta ya. Jadi emang cukup besar ya untuk mendirikan usaha peternakan ayam ini ya. Yang mana harus membeli ayam, terus harus membuat kandang, terus juga belum obat-obatan, terus pakannya juga ya, terus pengurusannya ya. Jadi emang cukup besar modalnya mendirikan usaha ayam petelur ini. Nah, terus Kak Nanang juga memilih usaha ayam petelur, tidak ayam daging ya, dikarenakan dulu itu pernah ya, Kak Nanang itu memilih sebelum ayam petelur itu pernah ayam daging, pernah ayam bukan ayam sih, apa tuh yang kecil itu telur ayam puyuh ya, telur puyuh pernah juga. Dan itu gagal ya, dan menurut Kak Nanang yang yang tidak gagal yaitu usaha yang sekarang ini ya, yang masih sampai berlanjut sampai sekarang. Nah, jadi sebelum mendirikan usaha ini itu Kak Nanang dulu mendirikan ataupun pernah juga ayam daging, ayam petelur, ayam puyuh juga pernah.
Ya, jadi modal awalnya itu kira-kira sekitar 150 juta. Jadi cukup besar ya untuk ayam petelur ini ya, harus butuh modal besar. Luasnya itu sekitar 2 kotak sawah ataupun 1150 meter kubik luas kandangnya itu. Adapun jumlah ayam yang dipelihara ya pada awal berdirinya itu sekitar 1.500 ekor yang dirawat sampai dengan bertelur. Nah, jadi peternakan ayam Kananang ini itu dikelola oleh beliau ya dan juga keluarganya. Oleh sebab itu saya beri judul usaha mandiri ya, bukan memberi judul usaha mandiri karena dikelola oleh sendiri dan keluarganya dan juga belum memiliki karyawan. Nah, terus selanjutnya lokasi perusahaan Bintang Jaya Farm. Jadi lokasinya itu berada di tempat yang strategis ya, yang jauh dari pemukiman ya, cukup jauh dari pemukiman. Terus air juga ada ya karena di sana itu ada sungai ya. Jadi aman gitu ya dari terganggunya kotorannya dari ayam ini. Para warga aman pastinya gitu ya. Terus apa visi dan misi Bintang Jaya Farm ini ya? Yang pertama ya, visinya itu menjadi pengusaha peternakan yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Ya, jadi prioritas utama dari peternakan ayam Kananang ini yaitu ayamnya halal, utuh, aman, dan juga sehat. Ya. Jadi sudah pasti Kananang menerapkan prinsip berwirausaha Islam ya di dalam usahanya ini. Terus misinya memproduksi telur ayam dengan kualitas terbaik, memproduksi pakan dan pembibitan ya, misi dari Kananang ini. Terus mengembangkan peternakan yang berkualitas dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini karena jadi misi dari Bintang Jaya Farm ya itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, khususnya warga di Kampung Kamayangan ini. Dan juga dapat mengelola ataupun menjual pakan ya ke depannya gitu ya. Terus bagaimanakah sih proyeksi keuangan yang dilakukan Kananang? Jadi kurang lebih proyeksi keuangannya itu seperti ini ya. Jadi saya itu hanya menanyakan kepada Kananang itu, bukan hanya menanyakan sih, tapi saya kurang dalam mempertanyakannya. Jadi Kananang hanya memberitahu 1 minggu ya dari penghasilannya itu. Terus saya itu kan bikin ada 1 tahun, ada per bulan ya. Itu merupakan hitungan dari saya sendiri yang masih dalam perkiraan gitu ya. Jadi Kananang hanya mengasih tahu itu 1 minggu kepada saya. Bagaimana sih? Jadi begini ya, itu untuk modal awalnya ya kira-kira habis 150 juta. Terus untuk pendapatan per hari untuk perharinya itu kan telur itu di per hari itu kurang lebih mendapatkan 720.000. Jadi per hari biaya pakannya itu maaf
Jadi biaya pakan per hari itu kurang lebih 720.000 ya, yang membutuhkan 120 kg pakan, yang mana 1 kg pakan itu 6.000 rupiah. Terus biaya pakan per bulannya kurang lebih 21.600.000. Jadi 720 dikali 30. Terus per hari ya kurang lebih ayam petelur ini dari 1.500 ya menghasilkan 55 kg dengan harga yang waktu saya tanyakan itu 26.000 ya. Karena telur ayam ini itu sering sekali naik turun dengan pasar ya, karena emang ayam ini berhubungan dengan pasar ya, yang mana pakan naik tentu saja telur ayam juga naik. Bila pakan turun ya tentu saja telur ayam juga turun ya. Jadi menyesuaikan, dan K6 itu menjual ke pasar-pasar itu hanya membedakan 1.000 rupiah. Jadi lebih murah 1.000 rupiah ya dari pasar ya kan. Nah terus untuk penghasilannya ya, jadi 1 kilo itu kurang lebih 26.000, penghasilannya 55 kilo dikali 26.000 yaitu 1.430.000. Jadi penghasilan bersih itu 710.000 karena dikurangi 720 untuk pakan per hari ya. Jadi per hari itu 710.000 penghasilan, cukup besar ya teman-teman. Terus per bulan penghasilannya per bulan itu ya 710 dikali 30 21.300.000. Nah, dan juga penjualan ayam apkir, yaitu ayam yang sudah tua ya, kira-kira harganya itu 25.000 per ekor ya. Jadi 25.000 dikali 1.500. Tetapi ayam juga kan ada yang mati, jadi saya mengalikan dengan 1.275 ekor yang hasilnya 31.875.000. Jadi ayam apkir ini dijual kurang lebih 2 tahun ya. Ayam sudah tua itu 2 tahun yang sudah tidak bertelur itu ya. Jadi untuk penjualan ayam apkir 21.300.000 dikali 19 ya, karena per bulannya dari itu per bulan itu 21 juta ya, hasilnya 404.700.000. Itu hasil udah bersih ya. Terus ditambahkan juga dengan penjualan ayam apkir 31 juta ya, jadi pendapatannya 1 tahun 400 bukan 1 tahun tapi 2 tahun ya, karena penjualan ayam apkir 436.575.000. Jadi pendapatan bersih selama 2 tahun dikurangi pembelian ayam bibit dan pakan selama 5 bulan dikurangi 115.500.000 sama dengan 321.075.000. Jadi untuk 1 tahun kurang lebih 321.075.000. Jadi pendapatannya juga cukup besar dan pengurusannya itu cukup berat juga untuk ayam petelur ini. Nah terus selanjutnya bagaimana strategi Kanang ya dalam bertahan usahanya, yaitu yang pertama pengoptimalan penggunaan modal usaha dan meningkatkan pemasaran telur ayam. Yang kedua, peternak harus mencari dan menjual telur langsung ke konsumen dan konsumen yang memiliki kegiatan ekonomi produksi dengan bahan baku telur ayam. Terus yang ketiga, memaksimalkan pemasaran melalui peningkatan promosi utamanya memasang baligo atau tender. Terus yang keempat,
memberikan perhatian penuh kepada kesehatan ayam agar tidak mudah terserang penyakit seperti rutin memberikan vaksin dan menjaga kebersihan kandang dan lain-lain. Terus yang kelima, menjaga dan meningkatkan pelayanan bisnis untuk menjaga loyalitas pelanggan dalam menghadapi persaingan bisnis. Jadi usahanya itu yang cukup sulit ataupun pengoptimalannya, bagaimana strateginya, mempertahankan modal yang pertama itu ya. Terus yang kedua, berusaha mencari konsumen dan juga bersifat baik kepada konsumen. Terus yang ketiga, mengoptimalkan pemasaran, yaitu pemasarannya Kak Nanang itu dari bibir ke bibir ya. Jadi belum online ataupun belum secara jauh, tapi juga diantar oleh sendiri. Kadang juga ada yang datang langsung ke rumahnya ya, dalam mengoptimalkan pemasangan baligo dan banner itu kata Kak Nanang itu. Nah, terus bagaimana sih kiat sukses dan motivasi usaha beternak dari Kak Nanang ini? Ya, Kak Nanang menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pengusaha, awali dengan rasa suka terlebih dahulu. Lalu dalam usaha yang pertama harus tekun, kedua jangan mencoba pindah ke usaha lain, ketiga siap mental dalam menghadapi kerugian. Terus motivasi dari Kak Nanang, tetap berjuang, jangan putus asa, selalu bersyukur dan selalu berdoa sesudah sholat 5 waktu. Nah, jadi untuk menjadi pengusaha ya, menurut Kak Nanang ini harus siap mental, terus jangan mencoba pindah ke usaha lain ya. Jadi jangan ajlokan gitu nya. Usaha ieu can angeus pindah, usaha ieu can angeus pindah gitu nya. Menurut Kak Nanang itu seperti itu, dan juga harus tekun ya. Karena emang cukup sulit dalam pengusahaan ayam petelur ini, jadi harus tekun karena harus setiap hari memberi pakan, dan dalam pemaksinan yang juga itu oleh sendiri ya, karena itu kurang lebih waktunya setengah hari untuk memaksin 1.500 ekor ayam ini. Terus motivasinya juga jangan putus asa, selalu bersyukur dan selalu berdoa sesudah sholat 5 waktu. Terus ini ya ada lampiran dokumentasi dimana itu datangnya pakan ayam ya, terus ada pengantaran telur ayam oleh sendiri, terus pengambilan barang-barang oleh sendiri ya, itu ada foto telur ayam juga ya. Terus itu ada juga lokasi kandang ayam Bintang Jaya Farm ini. Nah, mungkin dicukupkan sekian presentasi laporan hasil observasi mata kuliah kewirausahaan syariah pada Bapak dosen pengampu Bapak Cikal Anugrah Putra Nangis Sabur yang saya hormati, dan juga rekan-rekan semua ya Prodi PAI 5B yang saya hormati. Mudah-mudahan dari presentasi ini saya dapat mendapatkan wejangan-wejangan wirausaha yang baik dan benar, dan teman-teman juga dapat mendapatkannya ya. Semoga sukses semuanya kawan-kawan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.